Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badruddin Yusuf. Saya mahasiswa IAIN Kediri Prodi Awal Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Oke, sebelum melanjut kepada materi pembahasan, kita intro dulu. Yang pertama yaitu kita membahas Bani Umayyah. Di sini akan ada beberapa poin terkait peradaban Islam pada zaman Bani Umayyah. Yang pertama itu sejarah berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah ini sendiri berdiri pada zaman setelah kekhalifahan Sayyidina Hasan. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal, digantikan oleh Sayyidina Hasan. Hanya beberapa bulan kemudian diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya dari bin Abi Sufyan. Kemudian baru di sini Bani Umayyah mulai memimpin kekhalifahan. Ini sejarah berdirinya Bani Umayyah seperti itu. Kemudian melanjut kepada poin yang selanjutnya, yaitu pola pemerintahan dari Bani Umayyah ini. Bani Umayyah ini tidak pandai menggunakan pedang, akan tapi lebih pandai menggunakan lisan. Di sini ada tokoh yang sangat terkenal, yaitu Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah yang pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan di sini sangatlah cerdas, cerdik. Muawiyah juga seorang politisi. Di sini Muawiyah adalah termasuk pendiri dari Khalifah Bani Muawiyah sendiri. Pola politiknya tuh ya seperti tadi, tidak bermain perang, main pedang, tapi main otak, cerdik. Kemudian selanjutnya itu Khalifah Bani Umayyah siapa saja? Khalifah Bani Umayyah ini sekitar ada 14. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid putranya, kemudian seterusnya sampai yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Kemudian poin selanjutnya setelah itu peradaban dinasti Umayyah. Peradabannya ini, kemajuan yang ada pada Bani Umayyah ini apa saja sih? Peradaban Islam yang ada pada zaman ini, salah satunya yaitu pada masa kepemimpinan Muawiyah telah mendirikan dinas pos, tempat-tempat dan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatan di sepanjang jalan. Ini seperti alat peperangan. Kemudian pada zaman ini juga mulai diterbitkan angkatan bersenjata, salah satunya. Kemudian juga dimulai percetakan uang. Kemudian ada lagi jabatan khusus bagi seorang hakim qadhi, menjadi sebuah profesi sendiri. Kemudian keberhasilan Khalifah Abdul Malik melakukan pembenahan administrasi pemerintahan Islam dan berlaku bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Sebelumnya bukan bahasa Arab pada pemerintahan, tetapi semenjak zaman Muawiyah mulai berganti. Kemudian pada zaman Muawiyah juga lahir sebuah ilmu bahasa Arab seperti nahwu, shoraf, balaghah, badi' dan lain-lain. Kemudian pengembangan ilmu pada zaman ini sangatlah berkembang pesat, seperti contoh ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, sirah, tarikh dan lain-lain. Itu adalah sekilas dari penjelasan dari Bani Muawiyah ketika menjadi khilafah pada sejarah peradaban Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti setelah jatuhnya Bani Umayyah. Bani
kita akan lanjut ke cerita di sini. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 1132 Hijriah yang didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah. Ini Bani Abbasiyah adalah ya keturunannya Sayyidina Abbas. Kemudian dan yang selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini lahir setelah keruntuhan dari Bani Umayyah. Ini terdapat percekcokan antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ya, pada kematian Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Itu bahasnya sudah pada sejarah peradaban pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ini sejarah berdirinya berasal dari percekcokan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, sehingga membuat Bani Umayyah ini runtuh karena kalah dengan Bani Abbasiyah. Kemudian dimulailah sejarah peradaban Islam Bani Umayyah. Yang memimpin khalifah dari peradaban Islam adalah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah di sini ketika memimpin langsung memiliki sebuah puncak keemasan, sebuah peradaban yang sangat maju pesat sekali, dan baik dari ilmu dan lain-lain. Seperti kemajuannya yaitu seperti terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Terlebih dulu mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan pada masa Bani Abbas ini bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Karena ya terjadi asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa lain tersebut. Kemudian bangsa-bangsa luar Arab itu memberi saham kepada perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Terlebih lagi pengaruh Persia yang sangat kuat dalam bidang ilmu pengetahuan. Popularitas Bani Abbasiyah ini juga ditandai dengan kekayaan yang dimanfaatkan oleh Khalifah Ar-Rasyid untuk keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran, farmasi, dan lain-lain. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada Bani Abbasiyah yaitu yang pertama ilmu kedokteran. Ada selanjutnya yaitu ilmu tafsir. Kemudian ada ilmu hadis, ada ilmu kalam ataupun ilmu kalam bisa disebut ilmu tauhid, teologi, ketuhanan. Itu lahir pada Bani Abbasiyah. Kemudian ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ya yang sangat terkenal itu Imam Al-Ghazali ini lahir pada Bani Abbasiyah juga. Kemudian ilmu matematika. Matematika lahir pada zaman Abbasiyah juga. Ilmu matematika yang sangat terkenal seperti Al-Khwarizm, terus pengarang kitab Al-Jabar Al-Muwaffaq atau ilmu hitung, dan penemu angka 0 dan lain-lain. Kemudian ada juga ilmu kedokteran atau farmasi, obat. Di antara ahli farmasi pada Bani Abbasiyah itu adalah Ibnu Baitar dan lain-lain, yaitu yang dimana di situ membahas tentang obat-obat yang sampai sekarang itu dipelajari di berbagai universitas kedokteran. Kemudian sepanjang sejarah Bani Abbasiyah ini sangat lama sekali dalam mengemban kekhalifahan, sangat lama sekali. Kemudian Bani Abbasiyah memiliki puncak keemasan yang sangat banyak, ilmu berkembang besar. Akan tapi Bani Abbasiyah ini berakhir tragis karena dihancurkan oleh bangsa-bangsa Mongol. Apa penyebab faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah? Apa faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah? Ada beberapa orang tokoh yang mengutarakan
apa penyebab-penyebab dari kemunduran Bani Abbasiyah di sini. Yang pertama yaitu tokoh Montgomery. Dia mengatakan bahwa yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah itu menyebabkan kemunduran, sementara komunikasi pesat dengan daerah sulit dilakukan. Bersama dengan itu, tingkat saling kepercayaan antar penguasa dan pelaksanaan sudah sangat rendah. Jadi yang pertama yaitu kemunduran diakibatkan luasnya kekuasaan, akan tetapi komunikasinya itu sangat jarang sekali, sehingga menyebabkan kemunduran. Yang selanjutnya yaitu kurangnya profesionalisasi senjata. Jadi angkatan perang itu melemah. Kemudian yang selanjutnya, pada Bani Abbasiyah ini semua bergantung pada kekhalifahan, enggak pada masyarakatnya. Jadi mudah diruntuhkan karena masyarakatnya itu sangat bergantung pada khalifah, enggak mau membantu lah. Yang selanjutnya itu keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Jadi untuk mensejahterakan rakyat itu malah keluarnya sedikit, akan tapi digunakan untuk membayar gaji seorang tentara, padahal tentara di sini memiliki banyak kelemahan. Kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah menurut Dr. Badri Yatim, yang pertama yaitu persaingan antar bangsa. Kemudian kemerosotan ekonomi, kemudian konflik keagamaan, terus adanya perang salib, perang antara umat Islam, antara umat Islam sendiri, bukan dari luar Islam. Terus yang terakhir ini adalah serangan bangsa Mongol. Di sini ketika Mongol sangat berkuasa di dunia, ini Bani Abbasiyah hancur. Di situ terdapat kemunduran Bani Abbasiyah yang sangat buruk sekali. Kenangan Islam yang sangat buruk adalah pada kemunduran Bani Abbasiyah ini. Banyak ulama-ulama meninggal dunia, darah mengalir di mana-mana. Kitab-kitab, terus kemajuan-kemajuan farmasi, kedokteran, matematika itu diambil oleh bangsa ini semua. Jadi Islam di sini mengalami kemunduran yang sangat parah sekali. Kemudian bangsa orang-orang Muslim dihabisi oleh bangsa Mongol. Tutur kata kami yang tadi itu banyak salahnya, banyak kekeliruan, ataupun ada kesalahan dalam materi. Saya mohon kritiknya. Silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, karena ini channel selalu update bro. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.